Selamat siang, yang saya hormati dosen dan teman-teman seperjuangan mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya di sini ialah Roni Herlianto, NIM 859033771. Dengan modul 1, kegiatan praktikum dan topik ialah ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Jadi, alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini ialah: pertama, alat-alat tulis; dua, tabel pengamatan; tiga, alam sekitar. Cara kerja. Pertama, siapkan alat-alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan. Kedua, pergilah ke lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal Anda. Ketiga, temukan lebih dari 10 makhluk hidup, 5 hewan dan 5 tumbuhan. 4. Catatlah ke-10 jenis-jenis makhluk hidup tersebut dalam lembaran pengamatan. Kelima, amatilah ciri-ciri setiap makhluk yang hidup yang telah Anda catat tersebut. 6. Bubuhkanlah tanda centang sesuai dengan ciri-ciri yang Anda amati. Jadi, di sini kami akan tampilkan beberapa makhluk hidup di sekitar lingkungan saya yang berhasil diamati. Pertama, ada ayam. Kedua, ada sapi. Ketiga, ada kambing. Keempat, ada kucing. Kelima, ada laba-laba. Untuk tumbuhan di sini kami temukan pisang, mangga, jambu air, tumbuhan palem, rabika. Apa? Untuk hasilnya akan kami tampilkan di slide berikut. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya tumbuhan pisang, tumbuhan mangga, tumbuhan jambu air, tumbuhan palem, tumbuhan raksasa di situ ialah tidak bergerak dan bereaksi ketika ada mangsa yang datang, ya. Berbeda dengan ayam, sapi, kambing, kucing, dan laba-laba, mereka akan menghindar secara otomatis ataupun mempertahankan dirinya. Untuk tabel nomor 2 di sana ialah pernafasan. Jadi di sini hampir semua ayam, sapi, kambing, kucing, laba-laba, pisang, mangga, jambu air, palem, rabika, di sana mereka bernafas. Khusus untuk tumbuhan, pisang, mangga, jambu air, palem, rabika, singkatnya sebagian besar dari tumbuhan mengambil sebagian karbon dioksida dan melepaskan oksigen pada siang hari atau fotosintesis. Jadi seperti contoh, ketika ada hewan ataupun manusia sendiri itu berada di bawah pohon, entah itu pisang, mangga, dan lain-lain, itu sangat tidak dianjurkan karena di sana ialah ada istilahnya perebutan oksigen, karena pada malam hari tumbuhan akan menghirup oksigen dan pada siang hari akan mengeluarkan karbon dioksida. Untuk yang tabel nomor 3 di sana ialah perlu makan dan nutrisi. Nah, di sini tentu kita ketahui bahwasanya entah itu makhluk hidup berupa hewan dan tumbuhan di sana itu
memerlukan nutrisi atau perlu makanan, yaitu dapat kita lihat dan kita pelajari bahwasanya khusus untuk tumbuhan di sana ialah menyerap nutrisi melalui akar. Untuk tabel nomor 4 di sana kita ketahui bahwa semua hewan dan tumbuhan yang berhasil diamati di sana tumbuh dan berkembang. Jadi tiap waktu mereka akan tumbuh dan berkembang. Jadi nomor 5 ialah berkembang ya. Jadi semua hewan akan berkembang biak sesuai dengan kebutuhannya. Di sini yang saya amati, tumbuhan pisang sangat berkembang biak sangat cepat sekali karena yang saya amati ialah begitu cepatnya tumbuhan seperti mangga, seperti pisang, pisang itu sangat cepat sekali pertumbuhannya. Sebagai tambahan, tumbuhan Arabica di sini ialah melindungi dirinya dari serangan, termasuk ketika ada sapi, hewan mencoba untuk makan Arabica di sana sudah mempunyai duri yang khusus untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi tidak mudah untuk dimakan ataupun disantap oleh sapi dan kambing. Nah, beberapa pertanyaan dasar yang biasanya muncul dalam tabel praktikum kali ini ialah bergerak dan bereaksi pada rangsang adalah semua makhluk hidup itu perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan dirinya dari makhluk hidup sekitar. Jika ada ancaman yang datang, yang dilakukan secara bergerak atau bereaksi. Jadi mereka akan bergerak, setidaknya bereaksi ketika ada ancaman datang. Kedua, bernafas adalah aktivitas yang dilakukan makhluk hidup sesuai dengan sifat dan karakter makhluk tersebut di daerah di mana mereka ada atau tinggal. Ketiga, perlu nutrisi. Setiap makhluk hidup perlu memakan nutrisi guna mempertahankan hidupnya yang biasanya dilakukan menurut kebiasaan makhluk hidup tersebut. Seperti ayam, dia akan mencari biji-bijian. Seperti laba-laba pun dia akan mencoba untuk menangkap seperti lalat, seperti banyak hal ya, seperti tawon ya. Juga yang biasa terbang itu biasanya laba-laba mencoba untuk menangkapnya. Di sini kucing sendiri yang kami temukan di sini sebenarnya ialah kucing peliharaan ya. Jadi mereka sudah terpenuhi nutrisinya. Jadi makhluk hidup akan terus berkembang sampai pada ukuran tertentu. Kelima, berkembang biak. Setiap makhluk hidup akan tumbuh dan mengikuti siklus alamnya sendiri sehingga makhluk hidup biasanya beranak pinak. Dan untuk yang terakhir, kesimpulan, makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup yang selain membutuhkan bergerak, bernafas, perlu makan, tumbuh dan juga perlu berkembang biak sehingga dimanapun mereka tinggal ataupun hidup, mereka selalu menyesuaikan dengan lingkungan alam sekitar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon masukannya.